Halo teman-teman semua, kita masuk ke praktikum sedimentologi dan stratigrafi. Sebelumnya namaku Iqbal Haritsyah dengan NIM 120.209 sebagai asisten praktikum para teman-teman pada praktikum kali ini. Di sini kita bakal membahas modul ketiga yaitu granulometri dan kalsimetri. Nah, apa sih granulometri itu? Nah, granulometri itu adalah analisis besar butir sedimen pada batuan sedimen klastik. Ingat, klastik. Nah, pada praktikum ini kita bakal menggunakan analisis di batu pasir. Dan nama lain dari metode ini adalah Sandslip Analysis. Kenapa Sandslip Analysis? Karena di sini kita punya sebuah sieve. Jadi semacam kayak saringan gitu yang teman-teman kalau misalnya kita gunain masing-masing saringan ini, kita bakal mendapatkan butir-butir yang tersaring-saring nantinya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sieve yang kayak saringan gini, yang masih besar-besar, ya kita bakal mendapatkan butiran yang juga cukup besar-besar kayak gini. Nah nanti kalau misalnya semakin bawah, di sini, kita bakal mendapatkan sieve yang semakin tipis-tipis, sehingga nanti butir-butir yang bakalan kesaring juga bakal butir-butir yang kecil-kecil kayak gini. Nah, nanti kita bakal menggunakan praktikum dan alat-alat ini nantinya di praktikum ini. Nah, di sini granulometri kita juga bakalan jauh dari skala Wentworth, tapi di sini kita bakal menggunakan ke pi-nya dibandingkan milimeternya. Nah, pi ini tuh apa? Pi ini tuh adalah minislog 2 dari diameter butir. Nah, jadi kalau misalnya kita dapat pi yang negatif atau semakin kecil, kita bakal mendapatkan butir yang basically diameternya semakin besar. Sedangkan kalau misalnya kita ke pi-nya yang makin besar, kita bakal mendapatkan diameter atau ukuran butir yang sangatlah kecil. Jadi ini kebalikannya teman-teman semua. Jadi kalau pi-nya makin kecil, berarti dia makin besar. Sedangkan kalau pi-nya makin besar, butirnya makin kecil. Ini untuk mempermudah kita. Jadi kalau semakin kecil dan semakin ukuran butirnya semakin tipis, itu berarti pi-nya semakin besar. Nanti bakal kita masuk ke grafiknya. Nah, nanti di sini kita bakal menggunakan beberapa grafik, ya kurang lebih ada 5. Ada histogram, yang teman-teman kalau tahu itu ada distribusinya. Ada kurva frekuensi, lalu ada cumulatif, baik aritmetik dan juga probabilistik dari curve-nya. Dan yang terakhir ada kurva Fisher. Nah, nanti kita bakal bahas masing-masing dari hal ini. Nah, ini adalah beberapa contohnya teman-teman semua. Di sini kita punya histogram di mana sumbu X-nya itu adalah phi, yang dimana kalau misalnya semakin besar phi-nya, berarti otomatis ukurannya bakalan semakin kecil. Nah, kalau misalnya kita phi-nya semakin kecil, maka ukurannya bakal semakin besar. Jadi, kalau misalnya semakin ke sana, berarti bisa jadi di sini adalah clay ukurannya, dan kalau misalnya semakin ke kiri, dia mungkin masih korsen. Nah, untuk sumbu Y-nya kita punya presentasi. Teman-teman gak usah khawatir, kita gak perlu ngitung masing-masing dari butirnya itu berapa. Karena presentasi ini adalah formula dari bagi satuan persatuan. Jadi kalau misalnya kita punya gram per gram, hasilnya bakal sama. Karena bakal kecoret juga. Kalau misalnya banyak butir, dibagi banyak butir, juga hasilnya bakal sama. Makanya di sini kita pakai frekuensi, di sini kita pakai persentase. Begitu juga dengan frekuensi curve, cuma di sini bedanya, kalau ini histogram, dia bentuknya kayak skala batang, sedangkan kalau di frekuensi curve, kita bentuknya adalah line. Jadi kita bakal kayak gini. Jadi kalau misalnya kita ada histogram, bakal kayak gini point curve-nya juga. Sama aja. Set. Kayak gitu. Sorry. Nah, gitu. Lanjut. Nah, di sini juga ada, teman-teman harus tahu, alasan kita mempelajari hal ini itu adalah salah satunya untuk mengetahui kira-kira energi dari si batu pasir misalnya itu diendapkan tuh seperti apa ya energinya kira-kira. Teman-teman sudah belajar sedimentologi, tahu kalau misalnya energi ini bisa kita lihat dari lingkungan pengendapannya. Jadi dari cara dia terendapkan. Di sini kita punya traction, ada saltation, dan juga ada suspension. Kalau teman-teman tahu, traction dan saltation itu sama-sama yang dia itu menggerus si bed formnya. Sedangkan kalau suspension, dia itu kayak terbang-terbang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada semacam di sini ada traction, lalu ada saltation yang kadang-kadang dia loncat-loncat, dan juga di sini kita punya yang namanya suspension yang dia terbang-terbang. Ini ada traction, ada suspension, dan ada juga di sini ada saltation dan ada suspension. Nanti
Dari di sini kita kan punya pi scale-nya dan juga ada cumulative probability persennya. Kita bisa mengetahui nih, oh kira-kira kebanyakan dari data itu ternyata ada di sini nih, di bagian saltation. Oh kemungkinan besar energinya itu berarti ya sedang. Dan juga di sini juga ada sama juga mekanisme transport butir dengan sebenarnya ini kayak kita menerjemahkan dari gambar yang kiri ke gambar yang kanan, jadi lebih Excel base-nya aja. Kalau teman-teman tiba-tiba punya data yang kebanyakan ada di sini, ya berarti dia bakal traction. Nah, bedanya siapa sih? Jadi kalau nanti tuh si energi ini bakal membantu kita untuk menginterpretasi lingkungan pengendapan. Teman-teman tahu kalau misalnya traction dan saltation itu berarti mereka masih memiliki energi yang cukup untuk bisa menggerus batuan atau berada di bed form yang kemungkinan besar dia tuh bakal ada di slope-nya. Jadi kita mungkin di sini punya, kalau misalnya di sebelah sini yang energi masih tinggi, dia tuh mungkin traction, lalu udah sampai mau ke dasar mungkin dia itu ada saltation, lalu di sini kita ada suspension yang udah mulai masuk ke dasar lautan. Nah, di sini kita bisa tahu nih, oh kira-kira kalau traction kita ada di slope-nya, kalau saltation mungkin dia ada di transisi antara slope dengan lobe-nya, dan juga kita punya suspension yang berada di bawah dari si slope-nya. Kira-kira kayak gitu teman-teman semua. Di sini kita juga punya cumulative arithmetic curve dan juga cumulative probability curve. Hal-hal ini bakal kita pelajari juga nantinya. Cuman kalau misalnya teman-teman lihat di sini kita kan bisa ngelihat kalau misalnya grafiknya ini tuh kayak per grid ini tuh kan sama ya, 25%, 25%. Sedangkan kalau di probability curve ini tuh bisa skalanya bisa diubah-ubah, bisa logaritmik dan lain sebagainya. Di sini kita punya Glenn S. Fisher yang tadi kita tahu kalau misalnya dengan metode ini kita bisa menentukan lingkungan pengendapan. Di sini kita punya klasifikasi yang lebih dimudahkan, yaitu di sini ada lingkungan pengendapan fluvial, ada natural V, yang itu which is juga masih fluvial system, lalu juga ada tidal channel, ada tidal inlet, ada beach, plunge, shoal, wave zone, dune, dan turbidity current. Nah, di sini juga ada metode statistik deskriptif. Teman-teman kalau udah ngambil geostatistik, ini gampang banget. Kita punya mean, median, dan modus yang udah kita tahu dia itu ada dari rata-rata, terus nilai tengah, dan juga siapa yang paling sering muncul. Lalu ada standar deviasi juga yang menentukan apakah persebaran data-data kita ini tuh tersebarnya secara deketan atau ternyata tiba-tiba ada anomali yang membuat datanya itu jelek. Kalau misalnya teman-teman udah belajar statistik, maka data-data yang jelek itu bisa teman-teman sisihkan terlebih dahulu agar nilai-nilai dari statistiknya bisa bagus. Di sini kita juga punya kurtosis dan skewness yang bakal hubungannya nanti ada di sini. Ada leptokortik, ada mesokortik, sama ada platykortik. Dan juga kalau skewness itu kita bisa tahu kanan atau ke kirinya persebaran data. Kalau misalnya skewness-nya itu dia positif, persebaran data bakal menuju ke negatif. Dan kalau misalnya teman-teman punya negatively skewed, persebaran datanya tuh bakalan lebih ke arah yang positif. Di sini juga kita punya ya standar deviasi yang menentukan apakah dia sortasinya baik atau buruk dari si data yang sendiri. Lalu ini juga ada semacam grafik yang menentukan ya berdasarkan pi-nya juga. Kalau misalnya pi-nya itu semakin gede berarti dia bakal semakin halus, dan kalau misalnya pi-nya semakin kecil berarti dia bakal semakin kasar. Ini juga ada untuk yang sama, ada yang skewness-nya, lalu juga ada yang kurtosisnya. Nah, di sini ada satu hal lagi yang bisa kita bahas, yaitu kalsimetri, yang dimana di sini ada apa sih kalsimetri itu? Yaitu untuk menentukan kandungan karbonatnya teman-teman semua. Karbonatnya dari batuan karbonat. Nah, prinsip kerjanya ini pakai kalsimeter, yang dimana kita bakal menggunakan reaksi dari HCl sehingga kita bisa menentukan perubahan volumenya. Nantinya dari perubahan volume kita bisa menentukan persentase dari karbonat itu sendiri. Teman-teman kalau udah belajar kimia dasar bakalan udah tahu bagaimana cara nyatarainnya. Tinggal cek persebaran unsur-unsur di bagian kiri maupun di bagian kanan. Lalu dari misalnya kita udah mendapatkan persentasenya, kita bisa menggunakan grafik terlebih dahulu untuk mendapatkan persentasenya. Nah, setelah kita mendapatkan grafik ini, kita bakal bisa menentukan apakah dia itu batuannya apa menggunakan klasifikasi Petitjohn dengan persentase karbonnya. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya punya persentase karbonat dari batuan A itu ternyata adalah
CaCO3-nya misalnya dari batuan A itu ada di 17%, maka teman-teman bisa tahu bahwa batuan itu adalah napal lempungan. Kira-kira kayak gitu teman-teman semua. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan bertanya aja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.